Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Kita kembali ada dalam renungan minggu-minggu Advent, masa penghayatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana saudara dan saya mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan hari ini tema yang diangkat untuk kita renungkan bersama adalah gereja yang menyangkal diri. Gereja yang menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri artinya kita mampu untuk melawan keinginan-keinginan diri kita. Kita mampu untuk melawan segala keinginan hasrat kita. Jadi kita hidup bukan menuruti keinginan kita, tetapi kita hidup hanya menuruti keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Kalau tadinya sebelum kita mengikut Tuhan, kita masih menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Kita hanya mau melakukan apa seturut dengan nafsu kita, dengan keinginan kita. Tapi ketika kita ada dalam suatu penyangkalan diri, kita berani untuk meninggalkan zona nyaman kehidupan pribadi kita, bahkan kita berani untuk mengambil satu langkah yang ekstrim untuk betul-betul berubah, menyangkal diri kita untuk hidup hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu mungkin tidak bisa, kita berpikir mungkin itu sangat sulit dan kadang orang bilang itu mungkin tidak bisa, tapi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 24 dan ayat 25. Saya baca untuk kita semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Satu. Yang kedua, memikul salibnya. Dan yang ketiga, mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berarti Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus katakan setiap orang yang mengikut Tuhan, dia harus yang pertama menyangkal dirinya. Dia harus betul-betul mau buat satu komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan lagi hidup sesuai dengan kemauannya sendiri. Paulus katakan, aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nah, saudaraku, hari ini kita akan lihat gereja yang menyangkal dirinya. Dan besok kita akan kembali lihat, merenungkan firman Tuhan yang sama tentang gereja yang memikul salibnya. Dan yang ketiga, gereja yang mengikut Kristus. Untuk itu, mari saya mengajak kita melihat salah satu kehidupan murid Tuhan Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus. Yakobus dicatat dalam Alkitab adalah murid Tuhan Yesus, saudaranya Andreas. Dan kita lihat bahwa ternyata semua murid-murid Tuhan Yesus, mereka menolak untuk hidup dalam zona nyaman. Mereka meninggalkan zona nyaman kehidupan mereka dan justru mereka mau mengambil bagian dalam penderitaan. Itulah penyangkalan diri. Nah, mari kita lihat bersama-sama penyangkalan diri yang dilakukan oleh salah satu murid Tuhan Yesus. Kalau hari-hari kemarin kita merenungkan, kita lihat tokoh Simon Petrus, kemudian kita lihat tokoh Andreas, dan hari ini kita lihat tokoh Yakobus. Saya mengajak kita untuk menyaksikannya bersama-sama, bahwa setiap murid Tuhan Yesus, mereka memutuskan untuk ada dalam penyangkalan diri, meninggalkan zona nyaman mereka. Kita saksikan bersama-sama. Berikut 8 fakta menarik mengenai Yakobus anak Alfeus. Pertama, Yakobus mantan pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus lahir di Galilea di masa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nama Alfeus sendiri berasal dari nama ayahnya, sedangkan ibunya bernama Maria. Markus 15 ayat 40. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Yakobus anak Alfeus bekerja sebagai seorang pemungut cukai dengan tugas sebagai kolektor pajak tanpa paksaan kepada rakyat maupun para pedagang. Kedua, julukan-julukan untuk Yakobus anak Alfeus.
Beberapa julukan yang digunakan untuk merujuk pada Yakobus anak Alfeus antara lain Yakobus yang adil atau Yakobus yang benar. Yakobus anak Alfeus sering juga disebut Yakobus muda atau dalam bahasa Latin disebut homikros yang berarti yang kecil. Markus 15:40. Ketiga, Yakobus Alfeus berbeda dengan Yakobus tua. Ada dua nama murid Yesus yang bernama Yakobus. Selain Yakobus muda, ada juga Yakobus tua. Keduanya adalah murid Yesus yang berbeda. Ayah Yakobus tua adalah Zebedeus, sedangkan ibunya bernama Salome. Alasan penyebutan Yakobus muda diduga disebabkan karena postur tubuhnya yang kecil dan usianya yang lebih muda dari Yakobus anak Zebedeus. Alasan lain menyebutkan bahwa Yakobus tua lebih dahulu dipilih menjadi murid dibandingkan Yakobus muda. Keempat, saudara Matius. Persamaan nama ayah dari Yakobus dan Matius mengindikasikan menjadi salah satu alasan teolog mempercayai bahwa mereka bersaudara. Selain itu, mereka juga memiliki profesi yang sama, yakni sebagai pemungut cukai. Markus 2:14. Dalam Injil Markus, nama lain dari Matius adalah Lewi. Diperkirakan Yakobus mengikuti Tuhan Yesus oleh karena perubahan hidup Matius yang lebih dulu bertobat. Kelima, nama Yakobus Alfeus hanya disebut dengan jelas sebanyak 4 kali dalam Alkitab. Alkitab menceritakan cukup banyak mengenai kehidupan dan pelayanan dari beberapa murid Tuhan Yesus. Sebaliknya, beberapa di antaranya tidak terlalu menonjol, salah satunya Rasul Yakobus anak Alfeus. Kehidupan, tugas, dan pelayanannya sangat jarang disebutkan dalam catatan kitab Injil. Dalam daftar 12 rasul yang dicatat dalam kitab Perjanjian Baru, nama Yakobus muda hanya disebutkan dengan jelas dalam Matius 10:3, Markus 3:18, Lukas 6:15, dan Kisah Para Rasul 1:13. Keenam, penulis kitab Surat Yakobus. Surat Yakobus adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru. Kitab ini digolongkan ke dalam surat-surat am atau surat-surat yang ditujukan untuk umum, bukan kepada pribadi atau jemaat tertentu. Penulisnya ialah Yakobus anak Alfeus yang memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 1:1. Ketujuh, Soko guru jemaat. Alkitab tidak banyak mencatat tentang kebersamaan Yakobus Alfeus dengan Tuhan Yesus. Nama Yakobus mulai menonjol pada masa gereja mula-mula. Bahkan Paulus menyebut Yakobus disebut sebagai salah satu soko guru jemaat. Galatia 2:9. Yakobus mendapat kedudukan yang sama dengan Petrus dan Yohanes. Kedelapan, kematian Yakobus anak Alfeus. Beberapa cerita mengatakan bahwa Yakobus anak Alfeus mengabarkan Injil di Persia dan disalibkan di sana. Tetapi kita tidak mempunyai informasi nyata mengenai pelayanan terakhir dan kematiannya. Jika kita mengikuti catatan Gereja Katolik, maka Yakobus menjadi martir saat penganiayaan jemaat Yerusalem sekitar tahun 69 Masehi. Sementara jika menilik catatan di Gereja Ortodoks, Yakobus anak Alfeus dikisahkan melakukan penginjilan ke selatan Yerusalem, menelusuri Gaza hingga wilayah Ostrakine, saat ini El Felusiat, Mesir, dan wafat di sana. Nah, itulah beberapa fakta Alkitab mengenai Yakobus muda. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itulah cerita mengenai salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Yakobus. Saya ralat, ternyata yang dimaksudkan adalah Yakobus anak Alfeus, bukan saudaranya Yohanes, bukan saudaranya Andreas, tetapi saudara dari Matius pemungut cukai. Mereka sama-sama pekerjaan sebagai pemungut cukai yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, kemudian memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman kehidupan mereka. Dan kita lihat tadi dalam tayangan, Yakobus anak Alfeus berakhir kehidupannya dengan disalibkan. Karena apa? Karena pekerjaan pekabaran Injil yang dia lakukan. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa ternyata mengikut Tuhan perlu penyangkalan diri. Kenapa murid Tuhan Yesus sampai mereka mengorbankan kehidupan mereka sampai seperti itu? Bisa saja sebagai manusia mereka memilih untuk hidup dalam hidup yang nyaman. Kehidupan untuk hidup dalam hidup yang sukses, hidup yang tidak mau mati secara mengenaskan. Tapi mereka memilih untuk mati secara mengenaskan karena sudah menyangkal diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Saat ini ketika kita sebagai orang-orang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari kita miliki penyangkalan diri dalam kehidupan kita. Apa yang kita hidupi saat ini bukan kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Bukan kita hidup sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita lihat bahwa ternyata setiap anak Tuhan disertai oleh Tuhan. Saya mengajak kita melihat satu bagian Alkitab
yang terdapat dalam Injil Matius. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, itu adalah sebuah perintah, amanat agung. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya sampai pada akhir zaman. Sekarang belum akhir zaman, berarti Tuhan Yesus masih terus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, kita yang hidup saat ini, kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari kita hidup dalam penyangkalan diri kita, supaya kita mengerjakan bagian-bagian kita dengan takut dan gentar, takut akan Tuhan. Wahyu 2 ayat 10b memberikan satu jaminan kepastian bagi setiap pengharapan kita. Firman Tuhan katakan begini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Untuk itu saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap setia sampai mati dalam penyangkalan diri kita. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung yang terus memelihara kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetap S3, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara jemaat. Amin.